Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dari kelas 10K. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa. Jadi, simpangan rata-rata mean deviation dari data X1, X2, X3, dan Xn dirumuskan dengan ini tuh namanya data tunggal. Ini namanya data tunggal. Tulis ya. Oke, ini data tunggal. SR simpangan rata-rata, N banyak datum, XI datum ke I, X rata-rata hitung mean. Contoh 1, hitung simpangan rata-rata dari kumpulan data 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9. Pertama, kita akan menghitung rata-rata mean dari data tersebut. Oke. X 4 tambah 5 hasilnya 9. Oke, tulis ya. 9. 9 tambah 5, 19. 19 tambah 6, 19 tambah 6 hasilnya 25. 25 tambah 6 hasilnya hasilnya 31. 31 tambah 7 hasilnya 38. Hasilnya 38. 38 tambah 7 hasilnya 45. 45 tambah 8 hasilnya 53. 53 tambah 9 hasil. Nah, jadi setelah saya ulang kembali, ada yang salah. Harusnya ini 62 ditambah 9 itu bukan 66 hasilnya. Jadi hasilnya itu 71. Jadi ini bukan 66. Jadi 71 dibagi 10. 10 itu ingat dari ini. Nah, jadi 71 dibagi 10 hasilnya 7,1. Nah, ini hasilnya 7,1. Jadi hasil ini itu bukan 66. Jadi salah. Hasilnya itu 71 dibagi 10. 10 ingat itu dari sini. Hasilnya 7,1. Berikutnya kita akan menghitung simpangan rata-rata dengan rumus di atas. SR ini nih. Data tunggal ini. 4 diambil 6,6 hasilnya 2,6. Jadi ini hasilnya 2,6. Oke, kita tulis ya. 2,6. Nah, ini 2,6. Terus 2 itu dari mana? Ini rumus. 2 itu rumus ya. Rumus. Dua itu rumus. 5 diambil 6,6 hasilnya 1,6. Jadi ini hasilnya 1,6.
1,6 hasilnya ya. 1,6. 6 diambil 6,6 hasilnya 0,6. Jadi maaf ya, bukan 0, jadi 0,6. Tulis 0,6. Oke, 2 itu ingat rumus. 2 itu rumus ya. 7 diambil 6,6 hasilnya 0,4. 0,4. 8 diambil 6,4 hasilnya 1,4. 9 diambil 6,6 hasilnya 2,4. Tulis 2,4. 2,6 itu dari sini. 2,6 itu dari sini. Dari 4 diambil 6,6. Nah, ini dari sini. Jadi 2 dikali 1,6 itu hasilnya ini. Jadi 2 itu dikali. 2 sama ini tuh dikali. Ini dikali ya. Dikali. Nah, dikali. 2 dikali 1,6 hasilnya 3,2. Nah, ini juga sama. 2 kali 0,6 hasilnya 1,2. 2 dikali 0,4 hasilnya 0,8. 1 kali 1,4 hasilnya 1,4. 2 dikali 2,4 hasilnya 4,8. Hasilnya itu 2,8 sampai 4,8 itu hasilnya 14. Nah, 14 itu dibagi 10. 10 itu dari mana? 10 itu dari sini. Nah, dari sini. 14 dibagi 10 hasilnya 1,4. Nah, untuk data berkelompok yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi simpangan rata-rata ditentukan dengan rumus. Ini tuh namanya rumus berkelompok atau data berkelompok. Data berkelompok. Data berkelompok. Keterangan SR simpangan rata-rata, FI frekuensi kelas K min I, XI nilai tengah kelas ke min I, X rata-rata hitung min. Contoh 2. Tentukan simpangan rata-rata pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Kelas interval 40 sampai 44, FI-nya 2. 45 sampai 49, V-nya 10. 50 sampai 54, V-nya 12. 55 sampai 59, V-nya 10. 60 sampai 64, V-nya 6. Untuk memudahkan menyelesaikan soal ini, kita perlu menambahkan 4 kolam pada tabel distribusi frekuensi tersebut. Kemudian melengkapi isian pada setiap kolam tersebut seperti pada tabel berikut. Kelas interval. Nah, ini 40 ditambah 44 hasilnya 84. Oke, tulis 84. Jadi ini tuh ditambah. Nah, ini ditambah, ini ditambah. Ini tuh ditambah. Nah, 45 ditambah 49 hasilnya 94. 50 tambah 54 hasilnya 104. 55 tambah 59 hasilnya 111. 60 tambah 64 hasilnya 124. Nah, 84 dibagi 2.
dibagi 2. Ini semuanya dibagi 2. Nah, ini juga sama, 94 dibagi 2, 104 dibagi 2, 111 dibagi 2, 124 dibagi 2. Ini dibagi 2. Nah, ini bagi 2. Ini bagi 2. Ini dibagi 2. Jadi 84 dibagi 2 itu hasilnya ini. Hasilnya ini nih, 42. 94 dibagi 2 hasilnya ini, 47. 104 dibagi 2 hasilnya 52. 111 dibagi 2 hasilnya 57. 124 dibagi 2 hasilnya 62. Nah, 62. Jadi ini tuh 2 ditambah 10 ditambah 12 tambah 10 tambah 6 hasilnya 40 nih, ini. FI 2. Nah, ini tuh hasilnya 40. Jumlahnya 40. Nah, ini 2 dikali, ini dikali 42. Nah, sekarang kita dikali. Nih, dikali. Nah, sekarang dikali. 2 dikali 42 itu hasilnya 84. Hasilnya 84. 10 kali 47 hasilnya 460. 12 dikali 52 hasilnya 624. 10 dikali 57 hasilnya 560. 6 dikali 62 hasilnya 372. Nah, hasil dari ini tuh jumlahnya 2100. Hasilnya itu ini nih, maksudnya jumlah dari ini. Jumlah dari FI dikali XI 4. Jadi ini tuh jumlahnya 2100. Nah, oke, kita ke sini. XI diambil X, nomor 5 ini, nomor 5. 42 diambil 52,5 hasilnya 10,5. 47 diambil 52,5 hasilnya 5,5. 52 diambil 52,5 hasilnya 0,5. 57 diambil 52,5 hasilnya 45. 62 diambil 52,5 hasilnya 9,5. FI dikali XI diambil X, nomor 6. 21, 55, 6, 45, 57 itu jumlahnya 184. Keterangan pengisian kolom pada tabel. Kolom 3 atau kolom X diisi dengan nilai tengah dari kelas interval kolom 1. Misalnya pada baris 1, X1, 1/2 40 ditambah 44. 1/2 84 sama dengan 42. Kolom 4 diisi dengan hasil perkalian dari nilai pada kolom 2 dan 3. Kolom 5 diisi dengan nilai mutlak selisih nilai pada kolom 3 dengan rata-rata. Kolom 6 diisi hasil perkalian kolom 2 dan 5. Oh, jadi ini nih. Oh iya ya. Ini itu ini ya, ini. Kolom 3 itu ini. Nah, itu kolom 5 ini nih. 42 itu dari sini. Oh ya, dari sini. Rata-rata mien dari data pada tabel di atas adalah ini ya. X 2100 dibagi 40 hasilnya 52,5. Simpangan rata-rata data pada tabel di atas adalah SR sigma FI XI diambil X sigma FI. 184 dibagi 40 hasilnya 4,8.